Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Akbardia Suara dari Sistem Komputer UIGM Universitas Indah Global Mandiri tahun akademik 2024. Jadi pada kesempatan kali ini adalah tugas kedua untuk manajemen jaringan komputer mata kuliah pilihan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit serta mengimplementasikan SNMP atau Simple Network Management Protocol. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk memantau atau memonitoring traffic suatu jaringan. Sebelum kita introduksikan, sedikit saya bahas SNMP itu apa. SNMP adalah protokol standar untuk mengelola perangkat di jaringan seperti router, switch, server, dan komputer. Protokol ini memungkinkan pengumpulan data jaringan, pemantauan, dan pengelolaan perangkat dari pusat. SNMP bekerja melalui agen yang ada pada perangkat jaringan yang dapat diakses oleh Network Management System untuk membaca dan menulis parameter manajemen. Jadi simpelnya SNMP ini adalah suatu protokol untuk mengelola perangkat di jaringan. Jadi protokol ini memungkinkan untuk pengumpulan data jaringan, pemantauan, dan pengelolaan perangkat dari pusat. Jadi saya akan menggunakan Ubuntu sebagai servernya dan menggunakan Cacti untuk memantau jaringan itu. Jadi pada saat instalasi Cacti nanti pada Ubuntu kita menggunakan SNMPD. SNMPD itu adalah daemon untuk SNMP yang berjalan di latar belakang yang menyediakan layanan pengelolaan jaringan di server atau perangkat yang mendukung SNMP. Pada Ubuntu, SNMP ini digunakan oleh Cacti untuk mengumpulkan data dari server secara berkala. Terus kita juga akan memasang NTP atau Network Time Protocol. Nah, NTP ini adalah protokol untuk sinkronasi waktu pada sistem komputer dalam jaringan. NTP ini memastikan semua perangkat di jaringan memiliki waktu yang konsisten, yang penting untuk mengambil log aplikasi, pencatatan kejadian, dan keamanan jaringan. NTP bekerja dengan mengambil waktu dari server waktu dan menyesuaikan jam pada perangkat klien. Terus kita juga menggunakan Apache Web Server, adalah server web yang digunakan untuk menghost situs web dan aplikasi web. Server ini berfungsi menerima permintaan dari klien browser dan mengirimkan kembali konten web yang diminta. Apache memiliki modul untuk meningkatkan fungsionalitasnya, termasuk dukungan untuk PHP dan integrasi dengan MariaDB untuk mengelola konten dinamis. Nah, MariaDB adalah sistem database yang open source yang berasal dari MySQL. Digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memanipulasi data dalam tabel. Jadi Cacti ini menggunakan MariaDB sebagai database-nya. Kemudian PHP adalah bahasa pemrograman server side yang digunakan untuk membuat halaman web. Jadi PHP-nya adalah script-nya. Terus ada PHP extension, modul tambahan untuk memberikan fungsionalitas tambahan seperti dukungan untuk berbagi database, manipulasi gambar, dan enkripsi. Nah, untuk menggunakan Cacti ini beberapa ekstensi PHP diperlukan seperti PHP MySQL untuk koneksi database dan PHP JD untuk manipulasi grafik. Nah, sedangkan Cacti sendiri itu apa? Cacti adalah alat open source untuk network monitoring dan pembuatan grafik yang menggunakan SNMP untuk mengambil data dari perangkat jaringan. Cacti ini mengumpulkan data berkala dari perangkat seperti lalu lintas jaringan, penggunaan CPU atau suhu, dan menampilkannya dalam grafik yang mudah dipahami. Jadi ini sedikit penjelasan mengenai apa yang akan saya lakukan pada video kali ini. Oke, langsung saja kita buat topologinya. Saya akan menggunakan 3 buah router. Oke, kemudian saya akan menggunakan Linux untuk servernya. Jadi di Linux ini yang akan saya pasang Cacti.
Oke, saya menggunakan Linux versi 18.04. Kemudian saya akan menggunakan dua buah PC untuk mencoba. Oke, saya menggunakan network. Nah, cloud ini, maaf, network ini saya gunakan hanya untuk mengonfigurasi router dan Ubuntu. Oke, untuk Linux saya menggunakan ETH0 ke network untuk memudahkan saya konfigurasi nantinya. Oke, diedit dulu Linuxnya, tambahkan satu port Ethernet lagi. Oke, dan protect 4. Jadi ke end device, soalnya ke Ethernet 4. Oke, setelah disusun, saya akan coba untuk konfigurasi router 1 terlebih dahulu menggunakan Winbox. Bisa saja menggunakan script, tapi dengan adanya Winbox ini saya rasa konfigurasi router jauh lebih mudah. Tinggal di refresh saja. Sudah masuk. Next. Oke, sudah masuk. Pertama kali kita ubah identity untuk mengetahui ini adalah router pertama. Kita apply. Oke, terus kita cek interface-nya. Oke, kita langsung saja. Oh ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tambahkan network untuk kita konfigurasi jaringan. Oke, dari MikroTik, dari router 1 ke Ubuntu saya menggunakan network 00. Dari router 1 ke router 2 saya menggunakan network 10. Untuk yang router 1 ke router 3 saya menggunakan 20. Terus router 2 dan router 3 saya gunakan 30. Dari router 2 ke PC menggunakan network 40, dan yang terakhir menggunakan network 50. Oke, kita ubah dulu. Oke, saya menggunakan gateway pada ETH401. Terus saya akan menggunakan DHCP untuk memberikan IP pada Linux nanti. Kemudian pada ETH2 saya menggunakan 11. ETH1 pada router 2 saya menggunakan 12. Lakukan yang sama. ETH3 pada router 1 21. Kemudian ETH1 pada router 3 saya menggunakan 22. Oke, untuk ETH2 pada router 1 saya gunakan 31. Dan ETH2 router 3 saya menggunakan 32. Hal ini bisa disesuaikan dengan keperluan jaringan masing-masing. Oke.
gateway untuk ETH4 1, dan pada router 3 gateway ETH4 nya 51. Oke, baik, setelah kita lakukan ini sudah saya beri identity nama konfigurasi. Jadi pada ETH211 IP addresses tambahkan 92.98.11/24 data ETH2 apply. Dan pada ETH3 21 kita copy saja ETH3 21 apply, copy lagi. Nah, pada ETH4 01 apply. Oke. So IP sudah kita set. Kemudian saya ingin langsung lakukan routing agar semua device ini dapat saling terkoneksi. Untuk routing saya akan menggunakan OSPF. Oke, jadi pada router 1 ini saya memiliki koneksi ke internet, terus koneksi ke 192.168.00 10 dan juga 20. Pada network tinggal kita tambahkan saja ini apply untuk ke internet, kemudian kita tambahkan 192.168.00/24 apply, copy lagi 10 apply, copy lagi, dan 20 apply. Oke. Dan pada instance yang default ini kita double klik, kita ubah always is type 2. Nah, hal ini digunakan nantinya router 2 dan router 3 ini dapat terakses ke internet yang terdapat pada MikroTik 1. Cuman bisa saja ini langsung akses ke internet karena saya sudah pasang net ini sebagai bridge kepada internet di real device saya. Cuman saya tidak akan menggunakannya. Hal ini bertujuan karena saya ingin memantau jaringan melalui Ubuntu ini nanti melalui MikroTik 1 ini pada sekti. Jadi net 3 dan net 4 ini hanya digunakan untuk melakukan pemantauan aplikasi saja. Maaf, untuk mengonfigurasi router saja. Baik, setelah kita cek rootnya dan semua root ini memang ada pada router ini. Kemudian saya akan mengatur DHCP server untuk Linux. Tambahkan saja tadi di Ethernet 4 di DHCP setup Ether 4, next. Oke, next saja. Nah, pada DNS server saya gunakan 8.8.8.8. Next. Oke. Ini sudah ini. Pada license memang belum ada karena Linux ini belum saya nyalakan, jadi saya biarkan saja terlebih dahulu. Oke. Setelah itu ini jangan lupa kita belikan firewall agar dapat terkoneksi ke internet. Pada firewall di bagian NAT tambahkan. Nah, kemudian kita pilih Ethernet 1 karena router 1 ini dapat tersambung ke internet melalui Ethernet 1. Jadi pada out interface kita pilih Ether 1, kemudian pada action kita pilih mouse curate, apply. Oke, kita sebagai testing saja, kita tes ping ke 888. Oke, ini artinya aman karena memang router 1 ini memang sudah terakses ke internet. Coba kita ping pakai domain google.com, ya terkoneksi. Coba ke facebook.com. Oke, terkoneksi. Artinya aman, tidak ada masalah pada router 1. Jadi OSPF sudah kita set networknya, sudah kita set instance-nya. Terus jadi instance ini untuk redistribute karena sistem routingnya beda. Jadi dengan redistribute itu routing yang ada pada ETH1 ini dapat tergabung dengan routing OSPF yang akan kita atur pada router 2 dan router 3 nanti. Oke, jika sudah selesai ini bisa kita disconnect dulu. Oke, sekarang kita nyalakan MikroTik 2.
Tunggu lagi. Oke, router minggu kedua kita connect. Oke, setelah connect, langsung saja kita beri identity, kita kasih nama router 2, apply, oke. Kemudian kita berikan IP, kita cek lagi, Ethernet 1 terhubung ke network 10, terhubung ke MikroTik 1, yaitu 12. Kemudian Ethernet 2 terhubung ke router 3, 31, dan Ethernet 4 ke Windows, ke PC 41. Ethernet 3 kita tidak perlu menambahkan IP karena kita ingin mengakses internet melalui router 1. Jadi langsung saja Ether 1 1.1.2/24 apply, kita copy lagi, dan pada Ether 2 di 31 apply, copy lagi, kemudian pada Ether 4 41 apply. Oke. Alamat IP sudah tersimpan, sudah masuk. Ini kita akan membeli DHCP server untuk PC, untuk ke Windows 5 ini. Jadi DHCP server melalui Ethernet 4, setup, Ethernet 4, next. Bentar, Ethernet 4 harusnya dia langsung masuk, kalau saya salah. Oh ya, maaf saya salah, ini kita ubah ke Ethernet 4 dulu, apply. Oke, kita ubah lagi, ulang lagi Ethernet 4, next. Oke, otomatis masuk ya. Tuh. Dan next juga sama, 888 type. Oke, sudah terkoneksi, sudah kita konfigurasi. Nanti ini akan masuk jika kita hidupkan PC-nya. Oke, sudah itu langsung kita berikan routing OSPF. Nah, untuk router 2 dan router 3 kita tidak perlu mengubah instance, cukup kita tambahkan networknya saja. Router 2 ini memiliki akses koneksi ke network 10, 30, dan 40. Tambahkan saja 1998 10/24, apply, copy, 30, apply, copy, dan 40, apply, copy. Oke, jika sudah kita berikan network ini, maka kedua router ini sudah sama-sama saling terkoneksi. Kita cek di IP root. Nah, ini sudah bisa akses ke internet melalui router 1, terus sudah bisa ke network 10 melalui router 1 juga, tapi belum bisa ke 20. Oh, rupanya sudah bisa, tapi belum bisa menyambung ke 22 karena belum kita tambahkan IP di sini. Oke, kita tes ping sekarang. Ini N, kita ping ke internet dulu, misalnya 88. Oke, sudah masuk. Kita tes ping ke 11. Oke, sudah masuk. Kita tes ping ke 21 sekarang. Oke, sudah masuk. Baik, jadi router 2 ini sudah kita konfigurasi DHCP server untuk Windows. Sudah kita ini untuk MikroTik, routing untuk sesama router. Dan tinggal kita konfigurasi MikroTik 3, router 3. Oke, sebelum itu kita cek ulang lagi new winbox. Kita buka lagi router 1, kita cek IP rootnya. Nah, pada router 1 pun kita sudah bisa akses ke network 30 dan 40 melalui Ether 2, melalui Ether 2 sini. Oke, baik, kita disconnect dulu. Kemudian yang ini juga kita disconnect dulu. Sekarang kita akan konfigurasi router 3 dulu. Ini SNMP belum saya atur karena saya ingin memastikan semua perangkat dapat terkoneksi terlebih dahulu.
Oke, refresh saja, kita tunggu. Baik, sudah masuk, kita connect. Oke, baik. Di sistem identity sama router 3. Oke, lakukan yang sama ke Ethernet 1 22, Ethernet 2 32, dan Ethernet 4 51. IP addresses Ethernet 1 tadi 22 /24 apply, copy. Ethernet 2 32 apply, copy, dan Ethernet 4 51. Apply, oke, coba saya tambahkan. Kemudian DHCP server setup pada Ether 4, next 50, oke, next, DNS 888, next, oke. Sudah kita atur DHCP untuk ke Windows, sudah kita atur alamat API pada interface, kemudian kita berikan routing. Kita cek dulu. Nah, untuk root sekarang masih kosong ya, dia karena punya 20, 30, dan 50 saja. Maka kita routing agar dapat mengakses ke network yang router 2 dan router 1 punya. OSPF sama seperti router 2, instance tidak perlu kita ubah, cukup di network saja kita tambahkan 92.98.20/24 20, kemudian copy 30, fly, dan copy lagi 50, fly, oke. Sekarang kita cek IP rootnya, dan oke, berhasil, sudah masuk semua, sudah dapat akses ke internet, ke network 00, terus ke network 10, dan network 40. Oke, kita tes ping coba dari router 3. Saya akan coba tes ping dulu ke 01. Oke, sudah berhasil masuk. Kita coba tes ping ke 11. Oke, berhasil masuk. Ke 12 berhasil masuk juga, dan kita coba ke 41. Oke, sudah berhasil masuk juga. Baik, untuk konfigurasi router dan routing sudah berhasil. Kemudian kita akan mencoba untuk uji internet pada PC. Oke, saya juga akan lakukan network monitoring sementara menggunakan router 1. Ini kita buka interface. Karena terhubung ke internet ini melalui Ethernet 1, kita double klik saja di pada Ethernet 1, terus ke bagian traffic. Nah, di traffic ini sudah terbuka. Ya, ini karena ada jaringan internet, makanya traffic berjalan. Tapi akan saya coba untuk mengakses internet melalui ini PC. Oke, PC ini saya akan menggunakan VNC Viewer. Ini pada 32773. Oke, dan PC satu lagi pada 32775. Oke. Ini 32774. Ini 32773. Oke, 32773 ini adalah PC 5, Win 5. Kita cek status. Ini cancel saja. Klik kanan di status, di support. Ya, sudah terkoneksi ya. IP address-nya sudah langsung dapat di 254, DNS 888, gateway-nya 41. Oke, kita coba ping dulu.
kita ping ke PC 6. Apakah sudah berhasil terkoneksi? Kita cek. Ini status support. Oke, 5254. Di sini juga kita buka CMD kan, kita coba ping. Nah, kita coba ping dulu dari 5 ke 6. Ping 92.168.5.254. Oke. Artinya dari routing kita tidak ada masalah. Berhasil terkoneksi. Ini 4254. Ini sudah aman. Sekarang kita akan coba mengakses internet. Untuk menghemat memori PC 6 ini, Win 6 ini saya shutdown saja. Oke. Di Win 5 ini tutup saja ini. Saya akan coba akses melalui peramban Mozilla Firefox. Oke. Ini kita cek dari sini. Ini mulai naik ya. Coba kita buka google.com. Nah, ketika kita akses internet, trafficnya tiba-tiba naik gitu. Artinya apa? Artinya internet ini berjalan dan ada yang namanya traffic. Nah, grafis inilah yang akan saya coba menggunakan Cacti. Ini untuk sementara saya menggunakan Winbox saja. Oke, artinya ini berhasil. Bisa kita tutup dulu. Dan ini ya bisa kita tutup dulu. Karena sekarang saya akan melakukan instalasi Cacti pada Ubuntu. Oke, ini bisa kita turn off dulu. Bisa kita matikan, kemudian ini bisa kita disconnect terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita jalankan Linux. Kita start. Sebelum kita dapat mengonfigurasi, sebelum kita dapat mengakses Cacti, kita harus konfigurasi terlebih dahulu Ubuntu-nya di 32772. Saya akan menggunakan putih karena VNC Fever ini tidak bisa copy paste file. Maaf, copy paste kode atau komen. Oke, kita login dulu. Oke, kita cek. Nah, di net ini 192.168.15.132. Kita buka putih. Kita koneksikan 192.168.15.132. Oke, user. Oke. Kenapa saya menggunakan putih? Saya contohkan sedikit. Misal kita ketik di sini tes, kita copy. Kalau di putih kita klikkan yang pada putih, bisa kita paste. Tapi kalau dari VNC tidak bisa di paste. Kita kalau Ctrl V malah tidak bisa dia. Oke. Oke, baik. Dari yang VNC ini bisa kita tutup saja sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Adapun ini adalah langkah-langkahnya instalasinya. Oke, pertama kita lakukan update terlebih dahulu. Oke, karena ini kita sudo dulu disperser. Oke, kita paste ulang. Oke, berhasil. Sekarang kita install SNMPD. Nah, SNMPD yang seperti yang sudah saya bilang tadi, SNMPD ini Daemon untuk SNMP yang berjalan di latar belakang, yang menyediakan layanan pengelolaan jaringan di server atau perangkat yang mendukung SNMP. Copy, paste. Oke, jika ada error seperti ini ada beberapa yang harus kita ubah. Untungnya saya sudah menyiapkan ininya, websitenya. Oke. Oke. Cek apa yang menghalangi prosesnya. 958 93 92.
Kita copy komen ini, kita jangan add saja. Jadi 1968 itu kill, proses ID-nya 1968 maaf 1988. Setelah itu kita remove, terus kita configure ulang. Oke, kita tes ulang. Oke, masih belum bisa. Belum 4. Coba copy ulang. Oke, kita sudah di remove yang menghalangi instalasi, kita dapat berjalan dengan normal. Kita tunggu sampai selesai. Oke, ini kita install saja. Oke, nah sudah kita install SNMPD, sekarang kita edit filenya dulu. Nah, di sini kita tambahkan 2 baris ini. Ctrl C. Sebenarnya yang agent address ini sudah ada, tapi berhubung ini dijadikan komentar, kita paste saja. Dari ini tidak apa-apa. Terus Ctrl O untuk kita simpan, kemudian Ctrl X untuk kembali ke terminal. Edit file satu lagi. Enter. Ini SNMPD run sudah yes, dan SNMPD OPTS sudah sama. Jadi kita tinggal tambahkan pada bagian export MIBS saja, yaitu yes. Oh, all. Maaf. Ctrl O, simpan, Ctrl X, kembali ke terminal. Nah, kemudian kita konfigurasi NTP. Di sini juga ada penjelasan lagi. NTP adalah singkatan dari Network Time Protocol dan digunakan untuk sinkronasi jam di beberapa komputer. Server NTP bertanggung jawab untuk menjaga satu set komputer sinkron satu sama lain. Jadi NTP ini untuk menjaga sinkronasi antara waktu antara satu komputer dan komputer lain untuk sinkronasi waktunya. Pada jaringan lokal, server harus dapat menyimpan semua sistem lain dalam 1 milidetik satu sama lain. Ketika Ubuntu server pertama kali diinstalasi, jam pada server tersebut akan disinkronasikan dengan server pool Ubuntu. Kita bisa merubah sinkronasi tersebut dengan server yang terdekat dengan lokasi kita. Konfigurasi seperti itu akan diperlukan jika misalnya sistem diperlukan untuk memulai atau menghentikan tugas secara bersamaan pada waktu yang tepat. Oke, langsung saja kita install. Oke. Ini pilih yes. Oke, sekarang kita konfigurasi lagi file. Oke, nah di sini tadi sudah dijelaskan kita awalnya server full Ubuntu.
kita akan merubah menggunakan idpool ntp.org. Ini yang di komentar ini sebenarnya bawaan dari Ubuntu. Maaf. Nah, kita jadikan komentar. Kita akan copy bagian ini saja. Kita cari ke bawah. Nah, di sini tadi kita berikan pagar untuk jadikan komentar dan kita paste yang ini. Ctrl O simpan dan Ctrl X untuk kembali. Kemudian kita jalankan satu persatu 3 baris komen ini. Oke. Oke. Dan date. Oke. Date-nya 30 Oktober. Oh, hari ini sudah tanggal 1. Oh, ini artinya masih ikut waktu pada UTC, Universal Time Center. Kita akan ubah ke Asia. Itu change time zone Jakarta. Oke, ubah ini kita copy saja ini. Paste. Terus kita copy 2 baris spot ini. Oke, sudah berubah ke Asia Jakarta. Ini sudah berubah. Oke. Baik, bisa kita tutup. Kita restart NTP sekarang. Oke, kita untuk verifikasi instalasi NTP, kita bisa cek SNTP version. Kita untuk ngecek SNTP ini versi berapa. Dapat dilihat SNTP 4.2. Ini kita melihat status apakah berjalan atau tidak. Jika berjalan, maka akan ada tulisan running nanti. Oke, aktif running artinya NTP kita aman, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita akan memasang Apache, MariaDB, PHP dan PHP extension. Ini kita copy saja. Oke. Paste lagi, kita enter. Tunggu instalasinya. Memang cukup lama instalasinya, tidak apa-apa. Kita tunggu saja. Oke, sudah selesai. Kita edit lagi beberapa file. Ini php.ini. Oke, di sini kita akan merubah memory limit, max execution time, dan time zone. Oke, kita sudah terbuka file php.ini. Kita klik Ctrl W untuk search. Tadi memory limit, memory underscore limit. Nah, ini defaultnya 128 mega, kita ubah jadi 512 mega. Samakan saja dengan sini. Kemudian yang kita ubah selanjutnya adalah max execution time. Nah, base-nya atau defaultnya adalah 30, kita ubah jadi 60, dan terakhir adalah date.timezone. Kita tambahkan ini Asia/Jakarta. Oke, Ctrl O kita simpan, dan Ctrl X untuk kembali ke terminal. Terus kemudian kita lakukan Apache restart, karena tadi ada file yang kita ubah. Kita restart Apache-nya.
Setelah itu sekarang kita akan merubah file yang ada pada MariaDB. Paste lagi, enter. Untuk yang baris kode ini kita copy saja semua, dan patokan kita adalah collision server. Collision servernya awalnya adalah general, dan kita akan mengubah menjadi Unicode. Ini Ctrl W untuk search lagi, collision strip server. Nah, ini bisa kita ubah saja, cuman biar kita gampang, jadikan saja ini komentar, kemudian klik kanan, kita cek atas, oke, akhirnya beres. Ini sudah kita ubah, bahasanya kita ubah. Kalau mau kita ubah saja general menjadi Unicode juga tidak jadi masalah. Ini saya lakukan komentar ini untuk mempermudah dan mempersingkat waktu saja. Oke, Ctrl O untuk kita simpan, enter, dan Ctrl X untuk kembali ke terminal. Setelah kita konfigurasi, kita restart lagi MariaDB-nya. Kanan, enter. Oke, sekarang yang akan kita lakukan adalah instalasi Cacti. Kita copy baris code ini dan kita paste. Biarkan ini bekerja dulu. Nah, nanti ketika muncul tampilan ini, configuring Cacti ini, kita pilih yang Apache 2. Pilih Apache 2. Terus ketika ada muncul tuh configure database, kita pilih yes. Dan sudah itu nanti akan muncul untuk memberikan password. Password inilah nanti yang akan kita gunakan untuk login Cacti. Nah, ini seperti saya bilang, kita pilih Apache 2. Terus kita pilih configure yes, dan ini password Cacti. Oke, password ini tinggal disesuaikan saja dengan keinginan Anda. Sekarang oke, confirmation oke. Itu sudah selesai. Kita tunggu. Oke, selesai. Nah, kemudian akan kita lakukan adalah mengubah file cron tab. Nah, cron tab ini apa? Cron tab ini kita akan merubah berapa lama data itu dikumpulkan. Nih, kalau defaultnya ini, nah, ini adalah yang default. 5 ini menunjukkan menitnya. Jadi setiap 5 menit sekali data pada jaringan itu akan diambil. Nah, untuk mempercepat waktu, tapi tidak juga, maksud saya kalau 1 menit sebenarnya kecepatan, tapi ini untuk mencoba saja, saya akan mengubah menjadi skip 1 menit, data itu akan diambil. Oke, Ctrl O, kita save lagi, kembali ke terminal. Nah, terus kita tambahkan baris code lagi pada cacti.conf, enter. Oke, di sini kita copy saja. Oke, cek lagi ke atas. Oke, Ctrl O, enter, simpan, Ctrl X. Nah, kalau ini sama saja dengan yang bawah ini, jadi ini kita skip saja. Kita copy baris ini, kita copy, terus kita enable virtual host. Coba kita ini restart MySQL, restart Apache, kita jalankan lagi. Oh, kalau ini artinya yang copy ini tidak usah kita remove saja. Oke. Oke, kita remove, kita jalankan ulang. Oke, kita reload Apache 2. Kita jalankan ulang lagi ini. Oke, Cacti already enable. Sekarang kita tes Cacti. Saya akan mengetes melalui
from saya. Adapun untuk csekti tadi kita buka ifconfig. Nah, alamat IP yang sama kita masukkan untuk akses Ubuntu melalui putih tadi. 92.168.15.32/cekti. Oke. Nah, tinggal kita masukkan saja username admin dan passwordnya yang sudah kita buat tadi. Oke, jika sudah berhasil sampai sini, ini kita selesai. Selanjutnya kita akan menambahkan device. Tapi device ini belum saya tambahkan protokol SNMP pada router, maka akan saya tambahkan terlebih dahulu. Oke, kita log out dulu. Kita sekarang balik ke Winbox. Oke, pada router 1. Di sini pada IP kita tambahkan SNMP. Di sini kita enable. Contact info ini masukkan saja alamat email kita. Location ini tambahkan saja. Untuk ini saya menyertakan router 1. Apply, terus communities. Nah, pada public ini di router 1 ini kita ada 3 internet, 3 gateway. Pilih saja salah satu, 01, 11 atau 21. Cuman pada modul ini disarankan untuk sebentar. Oke, untuk menggunakan di sini 10. Cuma karena saya berarti 111 pun bisa. Jadi saya akan menggunakan 00 saja. Public tidak saya diubah. Yang lain tidak bisa diubah. Pada address 192.168.0.0/24. Apply, terus oke. Masukkan ini ada. Terus kita tutup. Oke. Sebelum kita ini saya akan mencoba tes ping ke kita cek di IP di HCP server di lists. Belum masuk. Kita belum bisa akses ke sini karena belum ada Linux ini belum menerima IP DHCP dari router 1. Maka kita akan setting agar Linux ini dapat menerima IP dari router 1. Kita cek dulu IPA. Oke, INS 4 ini artinya port di Ethernet 1 ini masih down. Kita jalankan terlebih dahulu tuh ininya. Oke, sebentar saya ambil dulu datanya. Oke, baik, ini sudah saya ambil. Oke, kita copy saja satu-satu. Ini pertama kita untuk menaikkan agar INS 4 ini naik. Oke. IPA lagi. Oke, sebentar. Oke, maaf. Ini sudah saya coba lagi. Oke, IPA. Oke, ini sudah masuk. Oke, maaf, ini sudah masuk. Kita copy yang ini, kita tambahkan baris code ini. Oke, di sini kita tambahkan baris code ini. Ini gunanya agar INS 4 ini dapat menerima DHCP dari router 1. Ctrl simpan, Ctrl X, kemudian kita sudo netbind apply. Valid YAML. Baik. Oke, coba saya copy ulang. Oke, sebentar. Oke, maaf tadi mesti diulang saja. Jadi saya copy paste ulang.
seperti ada kesalahan dari emulatornya sepertinya, saya juga kurang tahu, tapi tidak apa, yang sudah ini kita coba cek lagi dari Winbox pada IP, kemudian di DHCP server pada license. Nah, ini sudah berhasil memberikan IP. Coba kita cek ke sini di IP A. Nih, ini pada Inespat sudah ada akses ke router 1 ini. Jadi Ubuntu ini sudah ada berhasil akses ke jaringan ini. Kita coba tes ping ke sini 01 ya. 0.1. Oke, aman. Lalu kita ke 11. Oke, aman juga. Sekarang coba ke 21. Oke, aman. Sekarang kita coba akses ke 12 misal. Oke, tidak masalah. Coba kita ke 41. Oke, artinya beres, tidak ada kendala. Kita cek IP root. Oke, setelah kita berhasil, sekarang coba kita lakukan wah ini jangan ditutup. Kita tes ping dari Mikrotik ke Linux ini. Bisa 1 terminal ping 19.8.0.24. Oke, bisa. Sekarang saya akan coba koneksi ping dari router 2 dan router 3 sekaligus. Saya akan mengonfigurasi SNMPD-nya. Oke, router 2 kita connect. Kan new terminal untuk tes ping dulu. 19.8.0.4. Oke, artinya ini sudah berhasil connect ke Linux. Dan pada ini tutup saja ini. Kita atur lagi SNMP-nya. SNMP ini kita enable, samakan saja kontak info dengan yang tadi. Terus kita ubah location-nya router 2. Apply. Nah, pada community ini punya akses ke 30, 10 dan 40. Terserah mau pakai mana. Saya akan menggunakan 10 saja misalnya. Baik, terus 19.8.1. Cancel, maaf. 19.8.1.0/24. Apply, oke. Ini berhasil. Apply, oke. Kita disconnect. Sekarang kita akan konfigurasi pada Mikrotik 3. Kita connect. Oke, kita spin lagi untuk memastikan bahwa jaringan aman. 4. Oke, artinya sudah terkoneksi ya. Terus kita coba ke internet. Oke, terkoneksi aman. Tutup. Nah, di IP SNMP tambahkan lagi enable, samakan lagi. Ini location-nya router 3. Apply communities. Ini saya akan menggunakan 20. 2.8.0/24. Apply, oke. 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 Ini bisa kita disconnect sekarang. Semuanya sudah masuk. Kita akan membuka Hekti sekarang. Hekti ini kita masuk ulang. Kita akan masukkan grafik untuk Mikrotik 1. Klik new graph, terus create new device. Description-nya terus satu saja, bisa tambahkan. Terus hostname-nya kita pilih mau yang mana. 1 boleh, 2 boleh, 0 boleh, tapi saya menggunakan 01 saja. 19.8.0.1. Main folder harus diubah, tidak lupa. Nah, device template saya menggunakan Cisco router. Ini SNMP versi 2. Yang lain tidak saya delete, kita create. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat artinya router 1 berhasil masuk ya. Router 1. Kemudian kita akan membuat grafik, create graph for this device. Terus kita centang semua. Terus kita create. Oke. Di device kedua
Oh ya, ini tambahkan graph ini. Kalau masih ini console device. Oh, ini masih unknown, belum up ya, kita tunggu saja. Tunggu sampai dia up sebentar. Oke, baik, ini sudah up. Kita buka, kita off. Ini sudah masuk traffic ke ini sebelum ada jalan. Oke, untuk kita menguji cobanya, kita coba ke ini. Kita coba hidupkan PC pada Windows 5 untuk mengakses internet. Oke, gitu ya. Coba traffic. Yes. Belum ada apa. Kita agak tunggu sebentar. Oke, cancel. Oke. Lalu kita jalankan Mozilla. Nah, koneksi Google saja misalnya. Sebelum itu kita coba ping dulu 1.6.254. Kita menggunakan tracer T untuk melihat ini melalui mana. Melalui 41, kemudian melalui 11 melalui 11 ke sini. Coba tracer T google.com 1.15.2. Oke, sini. Oke, tidak jadi masalah. Kita ping google.com misalnya. Coba kita lihat dari checking apakah ada grafik. Refresh. Oke, masih belum masuk ya. Oke, tidak masalah. Sekarang kalau kita cek dari router 1, ini sebenarnya seharusnya sudah ada traffic. Oke, kita coba. Oke, kita coba ping ulang ya. Oke, artinya coba kita langsung buka Google saja, tidak usah di ping. Kita cek ini, kita buka google.com. Lihat, perbedaannya sangat jauh kan. Ini ketika kita klik Google, ini artinya sudah ada traffic yang masuk. Tapi pada cek ya, ini belum masuk ini. Saya juga kurang paham kenapa. Harusnya masuk. Oke, this view, face traffic. Kita lihat ya. Oke, dia graph lagi thread ini device. Coba kita masukkan yang dari router 2. Kita kemudian 1.2. Oke, sini router 2 92.68.1.2. Terus kita samakannya ini Cisco router folder non integer 2 version 2 create. Oke, waduh, dia error.
Ini seharusnya kalau di real system ini harusnya langsung masuk. Mungkin karena saya menggunakan emulator jadi tidak terbaca. Oke, coba kita ubah, kita cek ulang di mikrotik luas. Ini kita tutup dulu saja di winbox yang di mikrotik luas. Ada IP SNMP tis baru sudah kita ini. Oke, harusnya tidak ada masalah. Oke, kita disconnect lagi. Oke, kita ubah misalnya ke 31 si bisa jalan. Oke ya, sama saja. Artinya ini memang kemungkinan karena ini menggunakan emulator jadi ada saja kendalanya. Oke, ini kita balik ke device, pada router 2 kita tutup saja, delete. Oke, di router 1 mapping graph kita tambahkan ada SNMP memory usage at CPU utilization query graph ulang CPU usage, coba create. Oke, tidak query graph tadi. Ini masih tidak berjalan, coba kita tes ulang dari VNG Viewer. Kita download sesuatu, download gambar misalnya, contohkan misalnya router. Nah, ini kita coba download. Ini kalau dari Winbox sebenarnya ini ada akses ini. Coba ada yang bergerak. Jadi tidak paham juga kenapa yang di Catchy tidak jalan. Folder router kita ini ubah jadi local description material mapping graph. Oke, ini padahal ada akses di sini, ada traffic yang berjalan. Oke, kita download saja langsung. Save image as router to download. Oke, ini sudah berjalan ini. Coba kita cari download yang lebih besar sedikit. Download Linux misalnya. Oke, coba misalkan download ini untuk coba download aja. Trafficnya ada kan,
tambahkan ini create oke, graph. Waduh, oke lah. Oke, ini sepertinya memang ada masalah pada emulatornya, tapi memang seharusnya ketika kita akses Google saja ini ada traffic yang berjalan pada Ethernet 1, bahkan di Ethernet 4 pun, yang mana ini merupakan start awalnya untuk terhubung ke, oh tidak, ini Ethernet 4 di sini ya, di Ethernet 2 artinya, bahkan harusnya di Ethernet 2 pun ada ini dong, traffic pada Ethernet 2. Coba kita tes lagi. Linux seperti ini saja. Ini ada akses yang berjalan pada Ether 1, juga ada akses berjalan. Oke, coba kita coba sekali lagi. Ether 1 ini is being draft. Oke, kita nyalakan saja artinya tadi. Kita ke explorer lagi, save. This to CPU usage, auto partition, draft. Oke, berhubung tidak muncul, saya rasa kita dapat melakukan pemantauan melalui ini saja sudah cukup. Jadi ya, saya menyimpulkan untuk sementara bahwa ini karena menggunakan emulator. Tadi saja Kekti tidak dapat membaca router 2, dan saya rasa jika kita mencoba untuk router 3 juga tidak akan bisa. Ya, mungkin ini ada kekurangan menggunakan emulator. Jadi mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Hari ini kita sudah sedikit membahas mengenai apa itu SNMP, apa itu SNMPD pada Ubuntu, terus apa itu NTP, apa itu Apache Web Server, MariaDB, PHP extension, dan Kekti. Jadi saya juga sudah sedikit menunjukkan beberapa troubleshoot jika ada masalah pada instalasi Kekti menggunakan Ubuntu 18. Juga saya contohkan juga konfigurasi router, OSPF, NAT agar terhubung ke internet. Jadi mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kesalahan dalam penyampaian, masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Untuk itu saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga kebaikan semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini dapat diambil manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.